warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya teman-teman, ketika kita bercerita tentu kita berharap cerita kita berkesan. Berkesan bagi yang menyaksikan atau mendengarkan. Kita berharap cerita kita yang terbaik. Tapi teman-teman, tidak sedikit rintangan, halangan ketika kita bercerita. Nah, di episode kali ini insya Allah Kak Mul akan berbagi pengalaman tentang hal-hal yang perlu dihindari saat bercerita. Baik teman-teman, kita awali perjumpaan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yuk, kita mulai. Tips yang pertama adalah hindari terlalu banyak prolog saat bercerita. Contohnya kayak gini. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bernama Raja Abraha. Badannya besar. Ia iri karena istananya, kuilnya tidak dikunjungi oleh orang-orang. Orang-orang semuanya berdatangan ke Ka'bah. Lalu ia mengerahkan pasukannya dan mengerahkan juga gajah-gajah yang besar. Ia menyiapkan untuk menyerang Ka'bah. Ka'bahnya mau dihancurkan. Nah, teman-teman, sebaiknya hindari kebanyakan prolog seperti itu. Terus, apa yang kita lakukan? Jangan banyak prolog, tapi banyakkan dialog. Contohnya seperti ini. Zaman dahulu ada seorang raja yang bernama Raja Abraha. Dum, dum, dum. Ia memiliki banyak tentara. Bru, 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 bru. Juga gajah-gajah yang besar-besar. Suatu hari, Raja Abraha mengecek istananya. Kenapa istanaku sepi? Kenapa kuil-kuil sepi? Kemana orang-orang? Raja Abraha marah besar. Lalu ia memanggil prajuritnya. Hai prajuritku, ayo ke sini. Bru, 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 bru. Nah teman-teman, itulah tips pertama. Jadi jangan banyak prolog, banyakkan dialog atau aksi. Karena kalau kebanyakan prolog, audien akan cepat bosan dan ngantuk. Hal yang perlu dihindari berikutnya adalah asik bercerita, lupa sama audiens. Hati-hati, contohnya seperti ini. Ibu, aku mau berangkat sekolah. Ya udah nah, hati-hati ya. Jangan lupa pesan ibu. Apa, Bu? Pesan ibu, jangan jajan sembarangan. Iya, Bu. Nah, terus nanti kalau ketemu sama Bu Guru, salim ya. Iya, Bu. Terus jangan lupa belajar yang rajin. Iya, Bu. Nah, kita asik terus berdialog dengan cerita kita. Sementara audien tidak kita perhatikan. Nah, bagaimana cerita yang baik terhadap audien? Contohnya begini. Teman-teman, ada anak kecil yang mau berangkat sekolah. Ibu, aku mau berangkat sekolah. Aku sudah siap. Teman-teman, lalu ibunya berpesan kepada anaknya. Nah, jangan jajan sembarangan ya, terus rajin belajarnya ya. Wah, anak itu pun mematuhi apa kata ibunya. Iya, Bu. Aku selalu ingat pesan ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi, jangan sampai kita asik bercerita, audien tidak kita layani, audien tidak kita perhatikan, audien tidak kita ajak interaktif.
hati-hati. Kalau itu terjadi, maka cerita kita akan cepat ditinggalkan oleh audiens. Semoga bermanfaat. Hal yang perlu dihindari berikutnya adalah melanjutkan cerita di saat anak sudah bosan, di saat anak sudah bete, di saat anak sudah tidak konsentrasi. Terus saja kita lanjut bercerita. Sementara anak-anak tidak menghiraukan cerita kita. Mubazir, cerita kita tidak didengarkan meski kita sudah capek-capek bercerita. Nah teman-teman, untuk itu ketika anak sudah bosan, sudah bete, sebaiknya kita jeda dulu cerita kita, lalu kita kondusifkan anak-anak. Caranya bagaimana? Misalnya, teman-teman, cerita akan kita lanjutkan ya. Nah, bagi yang mendengarkan dengan baik, duduk yang rapi, ada hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Masya Allah. Ketika sudah kondusif, ya, maka cerita kita lanjutkan lagi. Ya, kira-kira begitu. Ayo, makanya pendongeng itu harus kreatif, harus punya SPP, harus punya trik-trik bagaimana ketika anak bosan dia kondusif lagi. Lalu cerita lagi deh. Betul. Terima kasih. Teman-teman, hal yang sering terjadi di saat kita bercerita di satu acara, biasanya apa? Biasanya adalah ketika kita bercerita, anak-anak pun mendengarkan tapi sambil makan dan minum. Wah, ini yang perlu kita hindari. Kenapa? Karena kalau kita bercerita, sementara anak asik makan dan minum, ia akan terpecah konsentrasinya. Solusinya bagaimana? Gampang. Pertama, ketika kita bercerita, kita berpesan. Nah, makannya nanti ya setelah bercerita. Atau kita berpesan kepada panitianya. Bapak, Ibu guru, atau panitia, saya harapkan tidak membagikan makanan saat saya bercerita. Agar konsentrasi anak tidak terganggu. Teman-teman, lalu bagaimana ketika sebelum kita naik ke atas pentas, anak-anak kondisinya sedang makan atau minum? Baik, kita naik ke atas pentas, lalu kita berkata kepada audiens, teman-teman yang sedang makan dan minum, Kak Mul akan berikan waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan atau menghabiskan makanannya. Ya, setelah itu kita fokus untuk bercerita. Setuju? Baik, silakan selesaikan makan dan minumnya. Yeay. Teman-teman, ketika anak sudah tidak lagi makan dan minum, ia akan lebih fokus, lebih konsentrasi mendengarkan cerita kita. Ini saja tips dari Kak Mul. Semoga bermanfaat dan ketika kita bercerita, cerita kita berkesan. Ketika kita bercerita, cerita kita yang terbaik. Fokus anak-anak, konsentrasi anak-anak 100%. Betul? Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.